Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam yang sempurna ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah mencukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama atas kalian. Ayat ini menggambarkan bahwa agama kita, agama Islam, agama yang sempurna yang mengatur seluruh persoalan kehidupan kita, baik itu mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, dan lain sebagainya. Begitu pula Islam mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri yang meliputi hukum-hukum makanan, minuman, berpakaian, berakhlak, dan lain sebagainya. Begitu pula Islam mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang meliputi hukum-hukum muamalat seperti hukum-hukum ekonomi, transaksi bisnis, akad-akad usaha, akad-akad jual beli, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan, sistem pendidikan Islam, sistem kesehatan Islam, sistem politik Islam, sampai sistem pemerintahan Islam, sistem hukum Islam. Begitu pula dalam mengatur sistem sanksi di dalam Islam. Ketika ada orang yang melanggar syariah Islam, maka Islam menegakkan sanksi-sanksi. Seperti misalnya kalau ada orang yang mencuri, maka disebutkan di dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini contoh sistem sanksi dalam Islam. Atau kalau ada yang berzina misalnya, Islam menerapkan hukum sanksi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, maka hendaklah dicambuk keduanya masing-masing 100 kali cambukan. Atau orang yang membunuh orang lain, dalam Islam diberikan sanksi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam hal pembunuhan. Semua ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, untuk menjalankan hukum-hukum Islam ini, itu memerlukan negara. Karena memang ada hukum-hukum Islam yang bisa dilakukan oleh setiap individu, ya, setiap orang.
Misalnya tadi seperti sholat, puasa, itu bisa dikerjakan oleh masing-masing orang. Dan banyak sekali hukum-hukum dalam Islam itu tidak bisa ditegakkan, tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya negara yang menerapkan itu. Seperti sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pergaulan Islam, sistem pendidikan Islam, sistem kesehatan Islam, hukum-hukum jihad, sistem hukum perang. Begitu pula dalam sistem sanksi-sanksi tadi yang kita sebutkan, seperti hukum pertentangan, tidak mungkin dilaksanakan oleh individu, itu dilaksanakan hanya oleh negara. Sistem dalam kasus perzinahan misalnya, dicambuk, siapa yang mencambuk? Tentu itu adalah negara. Atau dirajam misalnya, siapa yang melaksanakan hukum rajam? Ya tentu negara, tidak mungkin oleh individu. Begitu pula kalau terjadi pembunuhan, lalu siapa yang melakukan hukum qisas? Maka tentu negara. Nah, disinilah kita bisa memahami bahwa untuk menerapkan hukum Islam secara sempurna, secara kafah, itu mau tidak mau dibutuhkan negara di dalam Islam untuk menerapkannya. Dan itulah negara khilafah yang kita kenal di dalam hukum-hukum sistem pemerintahan di dalam Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menerapkan hukum Islam ini melalui individu dan melalui negara secara kafah, secara totalitas, secara sempurna, maka ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan atau kerahmatan di tengah-tengah umat. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kebaikan, kerahmatan, keberkahan itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia kalau kita menerapkan hukum Islam secara sempurna. Tidak hanya kita melaksanakan hukum-hukum yang bersifat pribadi seperti sholat tadi, lalu kita meninggalkan hukum-hukum yang sifatnya yang diterapkan oleh negara. Karena kalau misalnya kita menerapkan hukum Islam secara sempurna ini, Allah mengatakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, maka Allah akan menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Sebaliknya kalau kita meninggalkan syariah Islam, tidak menerapkan syariah Islam oleh negara, atau bahkan negara ini menerapkan hukum-hukum demokrasi, kapitalisme, sistem ekonomi yang lain, sistem hukum yang lain selain syariah Islam, maka justru yang akan terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin, semoga bulan Ramadan ini semakin meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kita kembali berjuang menerapkan hukum Islam ini secara sempurna, secara kafah. Tidak hanya dilaksanakan secara individu saja, tetapi juga dilaksanakan oleh negara. Dan negara itulah sistem khilafah. Semoga bermanfaat pada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.